perkuliahan yang kemarin itu dalam rangka mengasah saja ya. Mengasah pengetahuannya, dilatih, dibaca ya. Teman-teman didiskusikan juga. Nah, sebenarnya keluar waktu diskusi-diskusi itu keluar di UAS, cuma ya untuk mengingatkan lagi ya atau menyamakan persepsi lah ya, bahwa nanti yang akan ditanyakan ya tentang apa, yang pertama itu BUMN, BUMS itu yakin keluar ya, teman-teman harus tahu BUMN dan BUMS-nya ya. Keuangan negara ya saya nggak menanyakan arti-artinya ya, paling tapi lebih kepada analisisnya. Ya itu yang paling gampang yaitu BUMN dan BUMS itu kan. Peranannya itu mana yang paling besar, seperti apa dijelaskan ya. Dan esai tapi pakai Google Form ya. Jadi diisinya di Google Form. Biar paperless lah. Harus tahu fiskal dan moneter bedanya di mana gitu kan. Terus utang ya, utang dan korupsi. Utang dan korupsi ya analisanya ya pendapat teman-teman ya, nanti soalnya ya pokoknya tentang utang dan korupsi ya, tapi lebih kepada analisa teman-teman ya, pengetahuan teman-teman ya, bagaimana teman-teman menjawab tapi berdasarkan data-data yang teman-teman dapatkan juga ya. Kalau soalnya hanya menanyakan, jelaskan dan sebutkan mah itu di Google juga pasti banyak ya. Saya UASnya pasti online. Suara saya masih kedengaran kan? Masih. Terus tadi apa? Nah, ini juga tambahan lah ya. Minimalnya tadi bab 1, 2, bab 2-nya 2, bab ini bab tambahannya ya 1 lah gitu ya. Ini mah udah jelas lah pasti yang munculnya peranannya pada ekonomi dan keuangan negara seperti apa ya. Karena kan ini bernilai uang, bernilai ekonomi, dan kita tidak bisa membantahnya ya, dunia bergeraknya begitu cepat. Teman-teman juga harus tahu, dan kalaupun di buku ekonomi nggak ada ini NFT metaverse ya, karena kan bahasannya disesuaikan dengan kekiniannya fenomena yang terjadi ya. Nah, nanti harus tahu juga kenapa Gojali itu bisa dapat uangnya itu seperti apa kan, kenapa, dan teknologi blockchain itu sampai saat ini kan diakui nggak ada yang bisa meretas ya. Tapi di salah satu podcastnya, itu podcastnya Pak Gita Wirjawan dengan seorang ahli blockchain, pelaku cryptocurrency, dia mengungkapkan nggak membantah, tapi nggak ada bukti, cuma dia nggak membantah kalau misalnya teknologi blockchain itu bisa kena virus, bisa diretas. Nah itu berarti blockchain juga nanti ada lemahnya juga. Terus kalau blockchain sampai jebol ya, orang yang bisa menjebolnya bisa dapat kekayaannya luar biasa ya. Karena kan teman-teman tahu satu Bitcoin aja kan udah ratusan juta ya, hampir 1 miliar kan. Yang kedua kan Ethereum kan 50 jutaan. Nah itu kan istilahnya ini sharing pengetahuan saja ya. Jadi harus hati-hati juga kalau yang bermain blockchain juga ya. Apalagi kan negara tidak menjamin, itu hanya berupa aset komoditas aja kan. Hanya berada di Bapepti. Dan yang terbaru kan Cina sudah nggak mau bermain blockchain lagi, cryptocurrency lagi kan. Yang ya selevel Cina saya yakin, karena memang
sepertinya cryptocurrency ada celah kekurangannya ya. Dan sekarang orang-orang konglomerat tingkat dunia kan sudah menciptakan lagi mesin penghasil uang baru kan, metaverse dan salah satunya NFT. Dan NFT ini juga kena pajak, teman-teman harus tahu ya. Dirjen Pajak Menteri Keuangan itu sudah tegas dan si Gojali pun ngaku dia ditagih pajak ya. Disamakan dengan aset kita di bank gitu, disamakan. Waktu ikut seminar pengungkapan sukarela itu juga sama. Jadi termasuk aset NFT pun ya, non fungible token ini juga dikenakan pajak. Nah, makanya luar biasa berarti. Misalnya si Gojali dapat berapa ya? Terakhir itu 30 miliar 3 miliar gitu ya. Yang dia cairkan baru 39 juta. Berarti bayar pajaknya dari 3 miliar kan? Ya, karena kan sudah dihitung sebagai aset, apalagi dia jadi viral gitu kan. Nah, itu bagian yang ada kaitannya dengan keuangan negara ya, karena NFT itu kan dikenai pajak, itu nyambung ke APBN. Semakin besar aset digital ya tetap harus ada pajaknya, harus dibayar pajaknya. Termasuk saham juga ya, saham juga harus dibayar pajaknya, dan ada hitungannya ya, ada cut off-nya. Misalnya kan cut off pajak sekarang kan 2022, berarti cut off-nya kan 2021. Kebetulan aset digitalnya 2021 lagi tinggi, ya dibayarnya pas 2021, biarpun 2022-nya ternyata turun katanya gitu ya, tetap dibayarnya berdasarkan nilai 2021. Itu hasil seminar itu ya, webinar pajak. Kemudian sudah jelas kan peranannya atau hubungannya NFT metaverse dengan keuangan negara ya. Kalau metaverse kan baru konsep, setahu saya memang sudah ada dijalankan kan dengan game-game gitu kan. Cuma belum begitu kelihatan ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman punya bocoran lain ya, informasi lain. Dan metaverse itu kan di Indonesia juga ada orang yang sudah mulai terjun ke metaverse karena nggak mau ketinggalan star gitu kan ya. Jadi dia sudah ada juga, termasuk si Mardigu pun kan gabung ke metaverse dan NFT ya. Kayaknya metaverse dan NFT itu hampir 11-12 ya. Ya kalau metaverse itu lebih kepada tempatnya, ruangnya, jadi orang bisa buka restoran di situ, dan restorannya restoran digital atau toko digital misalnya kan. Kalau NFT itu adalah barangnya yang dijual belikan. Ya, jadi jangan sampai salah mengartikan. Tapi dua-duanya mempunyai dampak ekonomi yang besar juga, karena secara hitung-hitungan kalau semua orang ikut metaverse, gabung ke dunia digital, itu keuangan atau ekonomi yang bisa diciptakan kan bisa berlipat ganda dari dunia nyata ya, karena kan tidak terbatas kan, yang namanya juga dunia hayalan yang nggak terbatas, tergantung ininya aja, berarti perangkatnya aja yang menciptakannya itu ya. Begitu kira-kira teman-teman ya. Sudah jam 8, nah itu yang termasuk kisi-kisinya itu pasti saya nggak keluar dari sini yang dijelaskan ya untuk UAS. Itu silakan kalau mau ada yang ditanyakan, 1-2 mah nggak apa-apa lah ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Tentang UAS kan sudah jelas ya, online.
pakai Google Form, esai, kisi-kisinya